hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Raya Ibadah Rahman, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan yang apabila kita laksanakan maka puasa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja golongan itu? Menurut para ulama, yang pertama, golongan yang apabila berpuasa tapi puasanya ditolak oleh Allah dan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menurut para ulama dijelaskan bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat, dia berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tapi sholatnya dia tinggalkan. Nah, ini yang harus kita selalu kita jaga. Mudah-mudahan sholat kita tetap kita jaga selama ibadah di bulan Ramadan. Sebab apa? Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul kiamah adalah ibadah sholat kita. Oleh karena itu, ibadah sholat selain merupakan kewajiban kepada kita sebagai hamba, dan juga ibadah sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi, jikalau kita ibadah puasa menahan lapar, menahan haus, melawan hawa nafsu, tapi kita tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu ibadah sholat, maka para ulama menjelaskan puasa kita tidak diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan yang kedua, apabila kita tetap melaksanakan ibadah puasa tapi ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang kedua adalah mereka yang durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan pada kita dalam sebuah firman-Nya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah mengingatkan, janganlah sekali-kali kamu mengatakan dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mengatakan saja ini sudah dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang atau seorang anak yang melawan orang tuanya? Maka sia-sialah ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung orang tua kita masih hidup, masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita sebagai anak muliakan hidupnya, hormati kedua orang tua kita, bahagiakan kedua orang tua kita, maka insya Allah kehidupan kita akan penuh dengan keberkahan. Dan golongan yang ketiga, kata para ulama, ibadah Ramadan kita akan menjadi sia-sia dan ditolak mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, makanya kata Nabi dalam sebuah hadis beliau, jikalau engkau menginginkan rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, lalu kehidupan yang penuh dengan keberkahan, maka sambunglah tali silaturahim. Mungkin saja di antara kita memiliki saudara yang saat ini silaturahimnya kurang begitu baik, maka perbaiki hubungan silaturahim. Jikalau di antara kita ada tetangga yang kurang baik,
kurang akur, maka perbaiki hubungan silaturahim kita dengan tetangga. Maka insya Allah kalau kita melaksanakan, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus ibadah puasa Ramadan kita. Karena kita mumpung diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini, mari kita perbaiki ibadah kita kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah menjalani ibadah. Sebagaimana tujuan akhir dari ibadah puasa Ramadan adalah membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari 3 golongan itu, dan ibadah kita akan diberikan kesehatan. Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, dan kita senantiasa dapat memberikan dan misi ibadah Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.